Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adelia Purnama akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong. Yang pertama yang akan kita bahas selanjutnya yaitu manajemen RS Sentra Medica Cibinong. Sejarah Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong. RS Sentra Medica Cibinong diresmikan pada tanggal 10 Januari 2011 oleh Bupati Bogor, Bapak Rahmat Yassin. Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong menjadi rumah sakit yang di wilayah Bogor yang memiliki fasilitas penunjang medik dan layanan yang berkelas. Didukung oleh tenaga medis dan non-medis profesional, diharapkan RS Sentra Medica Cibinong menjadi pelayanan kesehatan yang profesional, nyaman, dan terjangkau wilayah Bogor dan sekitarnya. RS Sentra Medica Cibinong juga merupakan rumah sakit tipe B unggulan. Visinya yang pertama menjadikan rumah sakit pilihan dengan memberikan layanan terbaik. Misinya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, dan informatif kepada masyarakat dengan biaya terjangkau. Lalu selanjutnya ada manajemen resiko Rumah Sakit Sentra Medica. Manajemen resiko merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Resiko terhadap pasien, staf, pengunjung, dan organisasi dapat berubah dan harus dapat diidentifikasi secara terus-menerus. Program manajemen resiko akan menggunakan proses 5 langkah yang meliputi yang pertama, penetapan konteks, kedua, mengidentifikasi resiko, termasuk di dalamnya membuat prioritas resiko, investigasi kejadian tidak diharapkan, KTD, dan manajemen komplain merupakan instrumen identifikasi resiko. Yang ketiga, melakukan analisis resiko, termasuk di dalamnya pelaporan resiko dalam tabel risk register. Yang keempat, mengevaluasi resiko, dan yang terakhir, menindaklanjuti rekomendasi evaluasi risk. Selanjutnya ada manajemen resiko. Ada dua, yaitu resiko klinis dan resiko non-klinis. Resiko klinis adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas, pokok, dan kewajiban hukum dari RS sebagai korporasi. Resiko non-klinis merupakan semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari RS sebagai korporasi. Di sini ada kategori resiko dari manajemen resiko rumah sakit. Yang pertama, resiko yang berhubungan dengan perawatan pasien atau patient care related risk. Yang kedua, resiko yang berhubungan dengan tenaga medis atau medical staff related risk. Yang ketiga, resiko yang berhubungan dengan property atau property related risk. Yang keempat, resiko keuangan financial risk. Dan yang terakhir, resiko lain other risk. Lalu selanjutnya ada manajemen mutu RS Sentra Medica. Mutu pelayanan RS Sentra Medica Cibinong adalah derajat kesempurnaan RS Sentra Medica Cibinong dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasien, konsumen, dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di RS Sentra Medica Cibinong secara wajar, efisien, dan efektif, serta diberikan secara aman dan memuaskan sebagai dengan norma etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan RS Sentra Medica Cibinong dan masyarakat, pasien, atau konsumen. Lalu selanjutnya ada manajemen mutu. Ada dua. Yang pertama itu beberapa pihak yang berkepentingan dengan mutu, yaitu konsumen, pembayaran perusahaan atau asuransi. Yang ketiga, manajemen RS Sentra Medica Cibinong. Yang keempat, karyawan RS Sentra Medica Cibinong. Yang kelima, masyarakat, dan yang terakhir pemerintah. Lalu selanjutnya ada input, proses, output, dan outcome. Input merupakan segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kesehatan seperti tenaga, dana, obat, fasilitas, peralatan, bahan, teknologi. Proses merupakan aktivitas dalam bekerja, yaitu interaksi profesional antara pemberi pelayanan dengan konsumen, pasien, atau masyarakat. Output adalah jumlah pelayanan yang dilakukan oleh unit rumah sakit. Outcome adalah hasil pelayanan kesehatan merupakan perubahan yang terjadi.
Selanjutnya ada penerapan sistem akuntansi RS Sentra Medica. Yang pertama ada bagian keuangan. Bagian keuangan terdiri dari seorang kepala bagian, 2 staf piutang, 8 staf kasir yang bekerja selama 6 hari kerja, kecuali kasir. Staf kasir bekerja berdasarkan jadwal shift. Pembagian jadwal shift tersebut dibagi menjadi 3 kali shift dalam 1 hari dan masing-masing selama 8 jam kerja. Yang kedua ada bagian akuntansi. Bagian akuntansi terdiri dari seorang kepala bagian dan semua orang staf akuntansi yang bekerja selama 6 hari kerja. Bagian akuntansi bertugas memeriksa bukti transaksi yang menjadi hal sebelumnya, kemudian mencatatnya menjadi jurnal untuk memperbaharui buku besar di program Smart HIS. Selanjutnya ada prosedur instruksi RS Sentra Medica Cibinong. Pasien rawat jalan, pasien rawat inap, dan pasien BPJS. Pasien rawat jalan itu prosedur pendapatan dari pembayaran pasien rawat jalan atau IGD tunai. Pasien rawat jalan adalah pasien yang mendapatkan pelayanan medis di RS Sentra Medica Cibinong kurang dari 24 jam. Dan pasien tunai adalah pasien yang pembayarannya secara tunai atau pasien umum. Pasien rawat inap, prosedurnya pendapatan dari pembayaran pasien rawat inap privat. Pembayaran pasien dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai, kartu kredit, kartu debit, dan gabungan lebih dari satu cara bayar. Prosedur pendapatan dari pembayaran pasien rawat inap privat. Selanjutnya pasien BPJS. Pasien BPJS adalah pasien yang pembayarannya dijamin atau ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu organisasi RS Sentra Medica Cibinong. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada ketua, yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, dan selanjutnya ada subkomite peningkatan mutu, subkomite keselamatan pasien, subkomite manajemen risiko, dan tim mutu keselamatan pasien. Di sini ada uraian tugas ketua komite. Yang pertama, memberikan pertimbangan kepada Direktur RS Sentra Medica Cibinong dalam hal peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, mengkoordinir penyusunan dengan pengembangan inovasi, membuat kebijakan dan strategi PMKP sesuai dengan ilmu terkini. Yang ketiga, menyesuaikan rencana kerja manajemen PMKP dengan kebijakan manajemen rumah sakit. Yang keempat, standar prosedur operasional SPO atau PMKP rumah sakit. Selanjutnya ada tugas wakil ketua komite. Yang pertama, bersama ketua komite melaksanakan kegiatan program kerja PMKP di RS Sentra Medica Cibinong. Yang kedua, membantu ketua komite dan keselamatan pasien dalam membuat kebijakan dan strategi PMKP sesuai dengan ilmu terkini. Dan yang terakhir, menyusun standar prosedur operasional atau SPO PMKP rumah sakit. Selanjutnya, tugas subkomite manajemen risiko. Yang pertama, menyelenggarakan manajemen risiko di Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong. Yang kedua, menyusun kebijakan, prosedur, panduan, program terkait dengan penyelenggaraan manajemen risiko di RS Sentra Medica Cibinong. Yang ketiga, mempersiapkan instrumen yang dibutuhkan dalam upaya penyelenggaraan manajemen risiko di RS Sentra Medica Cibinong. Yang keempat, mendorong dan mengkoordinasikan pemenuhan sarana dan prasarana fisik sesuai dengan standar keamanan dalam upaya minimal risiko. Dan yang terakhir, menyelenggarakan dan menyiapkan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang pelaksanaannya. Lalu selanjutnya, tugas subkomite manajemen mutu. Menyiapkan data dan informasi terkait upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS Sentra Medica Cibinong, mensosialisasikan program mutu untuk dan keselamatan pasien di unit kerja masing-masing, mengumpulkan data terkait dengan indikator mutu unit atau instalasi yang telah ditetapkan oleh Direktur RS Sentra Medica, mengumpulkan, membuat dan menginformasikan laporan insiden kepada komite PMKP untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, menjadi pelopor keselamatan pasien di unit kerja masing-masing. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tugas sekretaris komite.
Yang pertama, melaksanakan kegiatan administrasi Komite PMKP RS Sentra Medika Cibinong. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan kerumah tanggaan Komite PMKP. Ketiga, membuat agenda kerja bersama ketua komite dan subkomite PMKP. Keempat, berkoordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal. Yang kelima, menyusun dan memfasilitasi proses pelaksanaan program komite PMKP. Dan yang terakhir, menyiapkan undangan rapat, tempat, daftar hadir, dan konsumsi, atau untuk keperluan rapat atau pertemuan yang terkait dengan komite PMKP. Terima kasih. Dari sekian penjelasan saya tentang organisasi dan manajemen rumah sakit di RS Sentra Medika Cibinong.